Haleluya, pagi hari ini saudara yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih atas segala kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami Bapa. Kami tahu kami boleh masuk tanggal 9 Januari 2022 hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Di pikiran Tuhan, di hatinya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari presiden, wakil presiden. Sampai kepada RT, RW sekalipun Tuhan. Kami berdoa buat provinsi kami Tuhan, DKI Jakarta. Biar gubernurnya juga diberkati oleh Tuhan. Wakil gubernur dan semua staf juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini. Buat gembala kami tempat ini, Pastor Paulus Supit. Dan semua staf pergembalaan dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan yang sertai apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir tempat ini. Maupun yang masih dalam perjalanan Bapa. Kiranya Tuhan anugerah-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semua. Biar semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Biar semakin hari kami semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak hidup menurut kekuatan kami sendiri karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudara. Into your hand I commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hands and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari lebih lagi kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan I walk with you.
I walk with you wherever you go. Wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan. I believe. Hatimu sama-sama katakan, Jesus, I believe in you, Lord. You're the reason that I live, the reason. Jemaat Tuhan saja katakan, Jesus, I believe. Come on, Jesus, I believe. Sama-sama katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau yang kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini dengan segenap kekuatan kami, akal budi kami ya Tuhan. Menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak, terima segala pujian. Engkau yang mau sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship. I will worship.
sembah Tuhan. Mari lebih lagi katakan, I will worship, I will worship. Oh, I will Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu. Lebih lagi katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, kami milikmu Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Mari lebih angkat suaramu, sembah Tuhan saudara. Kau yang kami sembah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembah kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kau yang kami muliakan selamanya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Raja segala raja, Tuhan yang hidup, oh, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. Nyanyikan syukur atas kebaikan Tuhan saudara. Nyanyikan syukur di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ada Allah yang layak, ada Tuhan yang hebat. Pagi hari ini kami percaya Engkau yang hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pagi hari ini tidak sia-sia. Namun kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kami. Allah yang sungguh begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak dapat kami balas. Tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik buat Tuhan kami, Bapa kami, sahabat kami. Mari jemaat Tuhan, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Engkau yang mau sembah Tuhan, mari sungguh-sungguh sembah Tuhan. Mari sungguh-sungguh sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Naikkan syukur atas kebaikan Tuhan. Sembah Dia, kami
kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Mari lebih lagi angkat suara-Mu, sembah Dia. Tiada nama lain Tuhan, tiada nama lain, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Hanya Kau yang lain. Sembah Raja, sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Yesus, kami percaya. Yesus, kami percaya. Janji-Mu, rencana-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi atas kami Tuhan, atas keluarga kami, di atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa, melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Tuhan. Dan kami mau bersukacita di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin, haleluya saudara. Di minggu kedua bulan Januari ini saya melihat jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia datang beribadah bersama-sama. Dan saudara patut syukuri itu karena kita tahu bahwa sebenarnya kita gak mampu saudara. Tapi hanya karena ada satu pribadi yang mengasihi kita yaitu Yesus Tuhan. Kita boleh ada tempat ini, amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus. Yes, biar kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Kami percaya mujizat itu ada buat setiap kami yang percaya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah. Saudara percaya ini akan terjadi 2022 saudara. Yang mungkin belum pernah saudara dengar, yang belum pernah timbul dalam hati. Semua. Yes, buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara
Dia mengasihi. Yang percaya lambaikan tangan katakan alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Yes. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak. Lebih lagi katakan alasanku, come on. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Yang percaya lebih lagi katakan alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang. Sekali lagi katakan dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita mempersiapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, selamanya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa, Dia baik, Dia baik. Oh, Dia baik. Amin. Mari sama-sama kita katakan lewat badai. Lewat badai cobaan, semuanya
peliharaku. Ku tahu. Kami mengundang Pastor Jesse Lantang. Peliharaku, Dia baik bagiku. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan mari Tuhan pagi hari ini bicara buat kami, koreksi kami, tegur kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Roh Kudus, pimpin kami kepada segala kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada pagi hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silahkan duduk. Boleh tepuk tangan buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat saudara-saudara semua. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan makin menyingkapkan hal-hal yang luar biasa buat saudara-saudara semua. Amin. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 1 Timotius. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, Alkitab bilang begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, ini adalah bagian daripada suratnya Rasul Paulus kepada anak didiknya yang namanya Timotius. Dan Rasul Paulus di bagian surat ini dia sedang berbicara tentang penopang kebenaran. Dan tiba-tiba muncul kalimat demi kalimat yang baru saja kita baca. Agunglah rahasia ibadah kita. Dan semua yang dicatat oleh Rasul Paulus ini adalah semua yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan ulang buat saudara-saudara. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus datang ke dunia. Dibenarkan dalam roh, dia membenarkan saudara dan saya. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, bangkit dari kematian. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, amanat agung. Yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, nanti satu hari nanti saudara dan saya akan mengalami glorification. Kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, tubuh kita akan berubah jadi tubuh kemuliaan. Oke, jadi sekali lagi ini semua yang dicatat Rasul Paulus ini adalah semua yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Nah, yang menarik adalah Rasul Paulus waktu dia ingin membuka kalimat demi kalimat, dia bilang agunglah rahasia ibadah kita. Nah, kata ibadah ini yang saya mau share buat saudara-saudara pada pagi hari ini. Kita nih orang Kristen, ya, nggak bisa pukul rata kalau dengar kata ibadah, artinya adalah 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, dengar firman Tuhan, persembahan, pengumuman, terima doa berkat. Kita nggak bisa pukul rata kalau kita baca kata ibadah di Alkitab kita, apalagi di Perjanjian Baru. Karena kata ibadah waktu saya pelajari sepanjang tahun 2021, ternyata di Perjanjian Baru kata ibadah ini terdiri dari 3 bagian. Mempunyai 3 arti yang berbeda. Oke? Nah, kita akan mulai. Kata ibadah yang pertama diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah latreia. Latreia muncul 5 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru saudara dan saya.
Oke, Yohanes 16 ayat 2, ya Roma 9 ayat 4, Roma 12 ayat yang pertama. Yang saya mau bacakan buat saudara adalah Ibrani 9 ayat 1 dan 6. Ini adalah ibadah yang sifatnya acara seperti yang kita buat pada pagi hari ini. Latrea, salah? Nggak ada salahnya. Bagus, oke. Coba kita lihat sebentar di Ibrani 9 ayat yang pertama. Ibrani 9 ayat yang pertama, Alkitab catat begini. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, ini merefer dari kitab Imamat. Mungkin kita nggak ada waktu untuk membahasnya semua. Tapi yang dicatat sama penulis Ibrani ini adalah refer dari kitab Imamat. Ibadah yang sifatnya liturgi, acara, program, demi program. Oke, mungkin kita kalau hari ini kita familiar dengan kata kebaktian. Bahasa Yunaninya latrea. Oke, ibadah buatan tangan manusia. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Oke, jadi kata ibadah 5 ayat dalam perjanjian baru, ini adalah ibadah yang sifatnya acara, kebaktian kalau zaman sekarang, ya, liturgi dan seterusnya. Lalu yang kedua, kata ibadah yang kedua sama diambil dari bahasa Yunani, namanya adalah treskea. Dan treskea cuma muncul 1 kali di Alkitab saudara dan saya. Yuk kita lihat ayatnya, di Yakobus 1 ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini adalah pengertian daripada treskea. Oke, ibadah yang sifatnya sosial. Dan saudara mesti tahu semua agama punya. Nah, Kristen ini ayatnya. Ibadah untuk tolong orang-orang dalam kesusahan mereka, korban bencana lah dan lain sebagainya. Tapi tolong tulisannya Yakobus jangan ditelan mentah-mentah ya kaum pria. Ibadah yang murni dan tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, bukan berarti habis baca ayat ini semuanya harus ke rumahnya Yunisara. No. It's a no-no. Ya, Yakobus tulis ayat ini karena di zaman Yakobus hidup, yatim piatu dan janda-janda adalah 2 komunitas yang ditolak sama masyarakat Yahudi. Karena begini, orang Yahudi adalah orang-orang yang gila status, ini istilah saya. Mereka gila sama status. Ya, semua mesti ada statusnya. Makanya waktu Maria mengandung, Yusuf ketakutan. Karena hubungan mereka adalah HTS. Hubungan tanpa, kok belakang nggak tahu? Hubungan tanpa status. Makanya Yusuf ketakutan. Mati mesti 3 hari, itu orang Yahudi. Baru surat kematian keluar. Makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 10 jam, bisa kok, dia Tuhan. Ya, Yesus bisa mati cuma 24 jam. Tapi dia ingin membuktikan sama orang-orang Yahudi, hey, I was dead. 3 hari. Dan seorang istri atau anak-anak, kalau mereka kehilangan suami atau kehilangan orang tua, mama dan papa mereka, entah karena meninggal, entah karena bercerai, oke, mereka dianggap orang-orang yang kehilangan status. Janda-janda dan yatim piatu. Kehilangan status dan mereka mulai disingkirkan dari antara masyarakat Yahudi. Mereka mulai ditolak, mulai nggak dianggap. Oke, so ngerti dong? Maksudnya Yakobus adalah ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga, ialah kalau kita mengunjungi orang-orang yang ditolak oleh masyarakat dalam kesusahan mereka. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Hari ini
Panti jompo keren-keren saya lihat di Jakarta. Ya, panti asuhan udah bagus-bagus di Jakarta. Ya, ini dengan kata lain saya mau katakan yatim piatu dan janda-janda sudah diperhatikan dengan baik hari ini. Tapi hari-hari ini orang yang ditolak sama masyarakat masih banyak kan? Masih banyak. Orang yang ngedrugs, orang yang kena HIV mungkin. Ya, pasangan yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Kalau dunia tolak, gereja jangan tolak. Lumayan yang amin 2 orang. Kita harus mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka, tapi jaga diri kita supaya kita tidak dipengaruhi sama mereka, justru kita yang mempengaruhi mereka. Itu dia. Dan ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Sekali lagi semua agama punya. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kata ibadah yang dicatat Rasul Paulus buat Timotius itu apa? Nah, ternyata kata ibadah yang dicatat Rasul Paulus buat Timotius ini sama diambil dari bahasa ya Yunani, namanya adalah eusebia. Dan kata eusebia, kata ibadah yang punya pengertian eusebia, ini paling banyak dicatat di Alkitab Perjanjian Baru saudara dan saya. Ya, kalau saudara cek bahasa Inggrisnya artinya adalah godliness. Bahasa Indonesianya kesalehan. Terjemahan lain mengatakan Christ image. Jadi serupa dengan Kristus. Boleh latrea, boleh kebaktian, boleh nyumbang-nyumbang sosial boleh. Tapi jangan lupa jadi serupa dengan Kristus. Habis terima doa berkat dari Pak Gembala, dari pastor saudara. Ya, waktu kita keluar dari pintu ruangan kebaktian, ya, ruangan kita melakukan latrea. Di situ dimulai ibadah yang menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara nggak lupa kan? Dari awal Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dia. Nah, ini goalnya orang Kristen. Ini ibadah level tertinggi. Karena saya 23 tahun lihat orang Kristen rajin latrea, rajin treskea, rajin kebaktian, rajin nyumbang-nyumbang. Tapi hidupnya nggak sama, nggak serupa dengan Kristus. Sampai rumah pukul istri, istri selingkuh dari suaminya, ya, dan seterusnya. Tolong catat di dalam hati saudara, tanah perjanjian di perjanjian lama itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan penuh dengan madu dan susu, milk and honey. Oke? Tapi saya mau yakinkan saudara pagi hari ini, tanah perjanjian di perjanjian baru adalah jadi serupa dengan Kristus. So, punya ini, punya itu nggak boleh Pak? Boleh. Saudara punya mobil berapa? Boleh. Punya sepeda baru? Boleh. Punya motor baru? Boleh. Silahkan. Tapi semua itu cuman bonus. Itu cuman bonus. Jangan fokus sama bonus. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tambahan tuh bonus. Masuk ke restoran bakmi, bonusnya acar. Ya, kita nggak bisa besoknya balik, kita bilang sama yang jual bakmi, saya mau acarnya doang dong. Nggak bisa. Beli bakminya dulu. Sama, bonus itu akan datang kalau kita fokus sama kebenaran dan kerajaan sorga. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya orang-orang Kristen. Kita akan diubah terus menerus. Lewat masalah, lewat tantangan, sampai karakter kita. Jadi serupa dengan Kristus. Yesus nanti at the end of the day bisa bilang, well done, my faithful servant. Luar biasa kamu. Nah saudara, dari banyak karakter Kristus, eusebia. Ada satu aja yang saya mau bahas buat saudara pada pagi hari ini karena waktu, yaitu terang dan garam. Kita nih udah sering dengar terang dan garam, akhirnya kita jadi lupa saking sering dengar. Oke? Saya mau katakan buat saudara, terang dan garam itu adalah bagian karakter kita itu menyerupai Kristus. Christ image, the godliness. Ibadah yang sifatnya ya menjadi serupa dengan Kristus.
Jadilah terang dan garam. Dan itu bukan di dalam, di luar kan? Di luar sana. Tolong ingat baik-baik, terang itu adalah sumber solusi, bukan sumber masalah. Coba tanya sama diri kita dan jawab, ya, jawab masing-masing. Saya di kantor, saya di rumah, saya di dalam rumah tangga, saya sumber solusi atau sumber masalah? Saudara bisa jawab masing-masing. Ya, pengen dong dengar ada perusahaan, wah itu kalau jemaat dari GBI Rem, lantai 6 di Hotel Ciputra, kalau kerja di kantor ini, gue cuan terus. Karena itu dia sumber solusi itu orang. Mau dong dari GBI Rem kayak begitu 6 orang aja. Bisa take off perusahaan gue. Mau dong dengar kayak gitu? Atau saudara lebih senang dengar, itu dari GBI Rem, oh jangan, sumber masalah tuh orang. Jangan. Kita kalau di ruangan gelap, ya di ruangan gelap, kunci kita hilang, kunci mobil. Yang kita cari kunci atau tombol lampu? Tombol lampu. Lampunya rusak, kita cari cahaya sumbernya. Untuk cari itu kunci. Makanya terang itu adalah sumber solusi. Nah, saya sedang memandang muka-muka sumber solusi di ruangan ini. Entah di rumah tangga saudara, entah di kantor saudara, entah di perusahaan saudara. Sumber solusi, bukan sumber masalah. Saya tuh kalau malam seneng banget, tidur tuh gelap kamarnya. Tapi ternyata gak bisa. Kalau saya bangun gitu jam 3 mau ke toilet gitu, kamar saya bisa kelihatan semua. Dari mana? Ada cahaya kecil dari remote AC. Mengalahkan terang sekecil apapun, dia selalu mengalahkan kegelapan. Nah, saudara dan saya udah ditunjuk jadi terang dunia sama Tuhan Yesus. Ditunjuk, bukan akan, bukan. Kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, Tuhan gak bilang kamu nanti akan jadi terang dan garam. Enggak. Kamu adalah terang dan garam dunia. Present tense, now. Tapi kebenaran ini dibutakan sama iblis. Akhirnya kita gak pernah berfungsi di luar sana. Kita gak pernah jadi sumber solusi yang sesungguhnya. Lalu garam. Saya mau kasih lihat ayatnya buat saudara. Di Lukas pasalnya yang ke-14. Yuk kita bahas soal garam. Lukas 14 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Lukas 14 ayat 34 dulu. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Stop dulu sampai di situ. Saya selama 2021 saya renungin satu ayat ini. Akhirnya ketemu jawabannya. Garam mana yang bisa jadi tawar? Pernah ketemu? Saya nggak pernah ketemu. Garam mau diapain dia selalu menang. Dia lebih kuat dari yang lain. Dia jadi tawar tuh gimana? Nah, ternyata kita nih kalau baca Alkitab kita mesti lihat audiensnya tuh siapa. Yesus lagi bicara sama siapa? Ya, sebelum salib atau sesudah salib. Kita harus lihat baik-baik. Nah, ini Yesus lagi bicara sama orang-orang ya di dekat Laut Mati. Dan ternyata Laut Mati adalah laut yang kadar garamnya itu terlalu tinggi sampai tidak ada kehidupan. Sumbernya sama, jadi dari Jordan River, Sungai Yordan. Satu belok kanan ke Laut Mati, satu ke Danau Galilea. Saya mau tanya sama saudara, mungkin saudara nggak pernah ke sana, tapi tahun ini nanti ke sana ya. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. No, semua berangkat. Ya. Saya mau tanya sama saudara, nelayan kalau mancing di Laut Mati atau di Danau Galilea? Danau Galilea, bukan di laut. Sumbernya sama loh. Dari Sungai Yordan, satu belok kiri ke Danau Galilea. Banyak sumber kehidupan di sana. Oke, satu lagi belok ke Laut Mati. Mati semua karena kadar garamnya ketinggian. Oke, karena unsur-unsur zat-zat yang lain itu bercampur di situ.
Itu the reason, alasan kenapa laut mati kadar garamnya tinggi sekali. Nah, orang-orang yang mau bikin salt powder dari laut mati, itu ngolahnya mesti tepat sekali. Kayak orang baking. Ya, pernah bikin kue? Ya, bikin kue itu mesti tepat semuanya. Waktunya tepat, airnya ditaker, ya, gulanya ditaker, semua ditaker. Ya, beda sama masak. Masak keasinan tambahin air, ya. Kemanisan tambahin garam, ya. Kalau bikin kue nggak bisa, salah udah langsung. Nah, sama orang-orang yang mau bikin salt powder dari laut mati, semuanya mesti tepat dan teliti. Salah dikit, ada unsur-unsur yang kebawa atau tempatnya salah sampai kena ombak dari laut mati. Garam itu bisa jadi tawar. Jadi Yesus lagi bicara tentang garam dari laut mati yang memang bisa jadi tawar. Kalau ngolahnya itu salah. Oke. Lanjut ayat 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk di mana saudara? Ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke. Ternyata gunanya garam, ya, menurut perkataan Yesus itu untuk ladang dan untuk pupuk. Yesus nggak pernah bilang you are the salt of the kitchen. Yesus nggak pernah ngomong gitu kan? Yang Yesus katakan adalah you are the salt of the earth. Kamu adalah garam bumi. Ya, lebih tepatnya kamu tuh garam tanah. Karena ladang dan pupuk itu ada di tanah. Kamu itu garam tanah. Kamu bukan garam dapur. Nah, masalahnya orang Kristen, ya, kita nih garam dimasukin di plastik. Gak ada gunanya. Sementara garam kalau kita baca mesti disebar di ladang dan di pupuk. Baru dia berguna. Gak cuman itu aja guna garam. Banyak, saya list down bisa sampai sore kita duduk. Ya, saya dulu pramuka. Kalau kita berkemah, pasang tenda, saya nih dapat tugas selalu bikin parit di sekeliling daripada tenda. Oke? Habis paritnya jadi, kita taruhin garam. Buat apa? Menghalau ular, kalajengking, semuanya, bekicot lah apa, semua kena garam mundur. Jadi kita tidurnya aman, cuma nyamuk yang bisa masuk. Oke? Saudara kalau ya ke daerah-daerah, ke negara-negara yang turun salju. Kalau salju turun, mobil nggak bisa lewat, licin. Pemprov sana keluarin mobil tangki yang isinya garam. Disebarin garam di atas salju, langsung seketika itu juga jalanan itu nggak licin lagi. Mobil-mobil bisa lewat. Garam tuh kegunaannya banyak banget. Mesti disebar. Kalau di dalam plastik, dia nggak ada gunanya. Nah, sayangnya gereja, ya, GBREM tapi enggak. Sayangnya gereja kita nih garam, tapi ngumpul di plastik. Akhirnya nggak ada gunanya. Orang nggak bisa menikmatinya. Makanya sering dengar anggota keluarga kita ngomong, iya dia rajin ke gereja, tapi sampai di rumah, gue dipukul terus, gue dihakimi terus. Karena kita cuma ngumpul, kita nggak berguna. Nah, kita akan bahas, kenapa Yesus bilang, garam itu gunanya untuk di ladang dan di pupuk. Yang pertama dulu, ladang. Bangsa-bangsa zaman dulu, sampai abad keempat, kalau perang lawan bangsa lain, atau perang ingin menundukkan sebuah kota, mereka bunuh-bunuhin dulu orangnya. Habis dibunuhin semua orangnya, satu kota itu, kota ini akan dibom dalam tanda kutip sama garam. Ya, ceritanya Hitler, buku segini saya punya di rumah. Ya, perang Imam Bonjol tahun, saudara emang gak pernah baca kayaknya muka-mukanya ya. 1821 sampai 1827. Ya, perang di Ponegoro 1825 sampai Maghrib 1830. Ya. Saya seneng banget sama cerita-cerita perang.
Nah, kalau Alkitab sudah cerita soal perang, wah saya selalu bacanya tuh niat banget. Saya cari itu di mana dan lain sebagainya. Nah, sampai abad keempat, bangsa Romawi itu seperti itu kalau perang. Kalau dia ingin menundukkan kota musuh, musuh dibuat unproduktif tanahnya sama mereka. Dengan apa? Dibom sama garam. Pak, di Alkitab ada. Yuk kita pergi sebentar. Hakim-Hakim 9 ayat yang ke-45. Hakim-Hakim 9. Nanti kita balik ya ke Lukas. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ini kota Sikem ya, yang lagi ditaklukkan sama Abimelek. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan apa? Ada di Alkitab. Untuk membuat musuh jadi unproduktif. Musuh jadi nggak bisa berkembang. Karena dilempar garam. Nah, Yesus sudah tunjuk saudara dan saya. Karena ada saudara dan saya, ya, di keluarga saudara tiba-tiba musuh itu jadi nggak bisa berkembang. Hah? Yang setuju coba bilang amin. Karena ada saudara, di kantor saudara musuh nggak bisa berkembang. Kuasa kegelapan sulit berpotensi untuk berkembang karena ada saudara. Nah, sayangnya kebenaran ini dibutain sama iblis. Kita berpikir, oh pelayanan hari Minggu doang, Senin sampai Jumat saya di kantor nggak tahu saya jadi apa. Padahal saudara tuh garam, makanya saya masih salut sama orang-orang yang bekerja sampai hari ini. Saudara tuh garda terdepan sebenarnya, ya, untuk kerajaan sorga. Karena saudara ketemu sama orang-orang tiap hari. Disitulah garam mesti berfungsi. Membuat musuh jadi tidak berpotensi untuk berkembang. Karena ada saudara, korupsi sulit berkembang di kantor saudara. Karena ada saudara, orang-orang yang niat nyuri uang di kantor saudara, tiba-tiba semuanya teredam sendiri. Karena ada saudara. Garam tuh begitu. Hah? Dia membuat musuh jadi tidak produktif. Dalam keluarga saudara juga ada yang mau macam-macam, mau niat jahat dan lain sebagainya. Karena ada saudara. Ya, tiba-tiba semuanya itu beres. Kita berbicara soal Christ image. Christ image. Ada gambar Kristus di dalam kita. Keluarga bisa lihat. Boleh rajin kebaktian, boleh rajin nyumbang-nyumbang. Tapi di keluarga, di kantor, orang-orang bisa lihat nggak? Ada Kristus di dalam kita. Seorang istri sayang banget, dia melayani suaminya. Sampai suaminya mau bikin dosa aja udah kayak nggak bisa. Oh, banyak kesaksian seperti itu. Saya kalau cerita bisa sampai sore. Banyak banget. Masalahnya kita cuman diserang sama ego kita kan. Oh dia gini, oh saya nggak mau dong digituin. Saya nggak mau diinjek-injek terus. Kalau kita paham kita adalah garam, ya, saudara akan berubah. Berubah, di kantor kita berubah, kita nggak mau datang telat ke kantor. Oh yang lain ikut datang telat, enggak, garam nggak gitu. Ya, karena garam tuh lebih kuat dari yang lain. Oke? Makanya kalau udah keasinan itu repot. Makanya laut mati waktu dia keasinan tidak ada kehidupan. Mesti disebar itu garam. Gereja seringkali tidak ada kehidupan karena terlalu banyak garam. Kayak laut mati, akhirnya jadi mati kita. Gak ada kehidupan. Dia mesti disebar. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara. Orang-orang yang ada di marketplace. Yang ada di dunia kerja, di dunia usaha. Lalu yang kedua, Yesus bilang garam ini gunanya untuk pupuk. Well, ini Alkitab bahasa Indonesia agak salah terjemahannya. Ya, agak salah. Kita berdoa aja nanti kalau LAI keluarin Alkitab bahasa Indonesia yang baru, mudah-mudahan banyak revisi terjadi. Karena memang ditemukan ada 5.000 kata dan kalimat yang salah terjemahan Alkitab bahasa Indonesia.
Kenapa bisa begitu? Karena bahasa Indonesia, kosakata kita terlalu sedikit. Bahasa Indonesia. Oke? Makanya penerjemah Indonesia kalau mau terjemahin dari buku-buku bahasa-bahasa lain, kita suka kesulitan. Ya, beda sama lagu bahasa Inggris. Liriknya tuh kaya, kosakatanya tuh banyak. Beda sama lagu bahasa Indonesia. Saya kasih contoh deh. Yohanes 2 tuh salah loh. Jadi nggak cuma Lukas ini aja yang salah, soal pupuk. Yohanes 2 juga salah. Bahasa Indonesianya maksudnya, bukan firman Tuhan yang salah ya. Tolong, jangan terimanya salah. Yesus ngerubah air jadi anggur, itu salah. Yang benar Alkitab bahasa Inggris, Jesus turn water into wine. Itu yang benar. Wine diterjemahin Indonesia anggur, grape diterjemahin Indonesia anggur juga. 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Percaya sama saya. Ya, Indonesia sampai hari ini tidak punya terjemahan untuk kata yang namanya wine. Indonesia nggak punya. Sampai detik ini. Anggur baru tercurah, kita suka nyanyi itu kan? Ya, yang dicurah tuh wine, bukan anggur. Anggur ditimpuk. Bukan dicurah, yang dicurah tuh wine. Percayalah, bahasa Indonesia yang menang sama bahasa Inggris cuma 1, dan menangnya telak 3-1. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice, ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Nah, korbannya ini banyak banget di Alkitab. Salah satunya Lukas. Coba kita balik ya. Lukas 14 tadi. Ayatnya yang ke-35. Tim multimedia, adakah versi King James? Versi King James ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau saudara punya versi King James di handphone saudara, kata pupuk itu bahasa Inggrisnya adalah dunghill. Bukan dunhill rokok ya, atau minyak wangi, bukan. Dunghill, pakai huruf G. Dunghill, ya, bahasa Indonesianya kalau saudara cek di kamus adalah kumpulan kotoran hewan. Dunghill. Jadi kotoran. Kotoran manusia juga bisa dibilang dunghill. Oke? Orang-orang Amerika ya yang menggunakan bahasa Inggris, ya, tempat penampungan kotoran manusia dibilangnya dunghill. Jadi bukan pupuk, bukan. Salah terjemahan pupuk ini salah. It's a dunghill. Kumpulan kotoran manusia atau hewan. Saya pernah akhir tahun 90-an. Iya, tahun 97 kalau nggak salah. Kita ada mission trip ke Wonogiri, pedalaman Wonogiri. Itu MCK belum ada di sana, sekarang udah masuk semua di sana. Kita udah di brief dari Jakarta, mendingan minum apa, saya lupa dulu minum apa, supaya kita nggak BAB. Ya, tahan aja 3 hari. Tapi ternyata Jesse Lantang nih nggak tahan, hari kedua nggak tahan. Malam-malam saya bilang sama pendeta di situ, Pak, kalau mau BAB di mana? Dia tunjuk sama saya, itu Pak di sana. Saya lihat, di mana Pak? Ada Pak, tinggal pilih aja. Ternyata itu lapangan luas. Lapangan luas. Bapak tinggal pilih the best spot yang damai di mana. Dan waktu saya mau jalan ke sana, ya, Bapak pendeta ini kasih tongkat kayu buat saya. Pak, ini jangan lupa, saya tanya buat apa? Nanti Bapak akan ngerti katanya. Kejadian loh. Under the moon and the stars. Kejadian. Dan waktu lagi itu berlangsung, ada suara, ada babi di belakang saya. Ternyata tuh kayu gunanya untuk itu, hus, hus, hus. Peristiwa itu mengingatkan saya kepada ayat ini. Kotoran hewan, kotoran manusia dikumpul jadi satu untuk bahan dasar membuat pupuk. Jadi beda, belum jadi pupuk. Dunghill, kotoran hewan dan manusia. Nah,
Apa yang dilakukan sama orang-orang yang mau buat pupuk? Ditaburin garam di situ. Dunghill. Jadi ternyata garam punya fungsi yang lain selain tadi apa yang pertama? Membuat kuasa kegelapan tidak produktif. Yang kedua adalah garam tuh punya fungsi adalah disinfektan. Familiar dong sama kata disinfektan? 20 bulan kita pakai gituan. Ternyata garam itu menghancurkan, menghilangkan semua kuman-kuman di dalam kotoran hewan dan manusia untuk siap jadi pupuk. Jadi kalau ada adik saudara, kakak saudara, masih berdosa kayaknya di depan muka saudara, jangan bingung. Karena Tuhan tempatin saudara di rumah saudara, saudara tuh disinfektannya. Dan jangan kegedean kepala juga, merasa paling benar dari yang lain. Enggak, jangan. Kalau itu adik saudara, itu your sister. Nah saudara mesti bersyukur, kita disinfektannya. Kasih lihat Christ image ada di dalam kita. Kalau dia gak mau diajak ke gereja, ajak dia makan. Kalau dia udah mau ikut makan, ya jangan bertanya-tanya pertanyaan yang sama. Kenapa gak ke gereja tadi? Ya, bahas yang lain, bahas yang lain. Bahas yang lain, kenapa Arsenal menang terus gitu loh, bahas yang lain. Fans MU pada ini semua nih. Kalau dia suka film, ngomongin Spider-Man. Dia suka musik, ngomongin soal musik. Dia suka musik metal, ngomongin musik metal. Jadi disinfektan tuh kayak begitu. Wah Pak nanti kepengaruh, garam tuh gak kepengaruh sama siapa-siapa, dia kuat soalnya. Saya percaya mungkin keluarga saudara, mungkin adik saudara, mungkin mertua saudara, mungkin anak mantu saudara, masih hidup dengan kuman-kuman dosa. Tapi saya percaya satu hari nanti mereka akan jadi pupuk yang berguna untuk orang lain. Karena ada saudara. Disinfektannya. Lalu Yesus bilang apa? Yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Dengerin firman Tuhan hari ini. Saudara dan saya ini terang dan garam. So jangan coba-coba lari dari panggilan itu. Di kantor dimanapun saudara berada, tunjukkan ada gambar dan keserupaan Kristus di dalam kita. Saya akan tutup dengan cerita McDonald dan MTV, ini cerita lama sebenarnya. Ya, McDonald aja deh. McDonald masuk ke Indonesia tahun 91 untuk yang masih ingat, di gedung Sarinah Tamrin. Oke? Dan sampai hari ini mungkin masih muda dia umurnya. Ya, tuaan saya ada di bumi ini. McDonald sampai hari ini kalau saudara ke pedalaman-pedalaman Indonesia dan orang-orang di pedalaman Indonesia lihat roti, daging roti, mereka akan bilang, itu McD ya? Ya, walaupun tulisannya salah, kadang-kadang mereka tulis MEKDI, McD. Itu McD kan? Bukan saya bikin sendiri, no itu McD. Anak-anak kecil di Indonesia lihat huruf M melengkung warna kuning, McD. Tahun 91 loh. MTV lebih muda, tahun 95 masuk Indonesia. Tapi kampus-kampus sebelum pandemi kalau bikin acara, ya MTV bikin acara, sold out, tiketnya terjual habis. Gereja udah ratusan tahun di bumi Indonesia. Kita kayak macan gak ada giginya. Kenapa? Karena kita gak mau blend. Kenapa McDonald dan MTV sukses di Indonesia? Karena McDonald waktu masuk Indonesia dia survei, orang Indonesia senang makan nasi, marilah kita jual paket nasi. McDonald di Eropa tidak jualan nasi, McDonald di Jepang tidak jualan nasi. McDonald yang kayak warteg cuma di Indonesia jualan nasi. Karena orang Indonesia senang nasi. MTV juga sama, dia masuk ke Indonesia dia cek, orang Indonesia senang dangdut. Marilah kita bikin acara MTV Salam Dangdut. Waktu tahun 90-an tuh booming banget itu program. Makanya sampai hari ini MTV bikin acara di kampus-kampus, semua pada datang.
Gereja bikin acara, undang artis ini, aduh susah banget kayaknya. Karena apa? Kita nggak pernah mau blend. Kita nggak pernah mau jadi disinfektan. Kita nggak mau ada di ladang dan di kotoran. Kita nggak mau. Kita eksklusif sendirian, akhirnya orang-orang merasa kita nggak ada gunanya. Kita nggak mau blend, itu kunci McDonald dan MTV kenapa mereka sukses. Mereka mau blend sama orang Indonesia. Saya tidak suruh saudara untuk bergaul sama orang-orang berdosa dan bikin dosa, tidak. Tapi orang-orang terdekat mulai, keluarga saudara, teman-teman kerja saudara. Jadilah garam yang sesungguhnya. Kasih lihat ada keserupaan dengan Kristus ada di kita, bukan hakimin mereka. Bukan. Bukan tunjuk-tunjuk salah mereka. Tapi kasih lihat ada kasih Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Saya percaya saudara, ya, waktu saudara mulai menjalankan ibadah yang namanya eusebia, ya, the godliness menjadi serupa dengan Kristus. Saya percaya janji firman Tuhan akan terjadi buat keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah saudara Tuhan juga akan selamatkan. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Oh, kenceng banget kalau gitu-gituan. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word. Haleluya, kita semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Terima kasih banyak Pastor Jesse buat firman Tuhan yang sampaikan buat kita semua, sungguh memberkati dan menjadi bekal buat kita semua untuk menjalani tahun ini, amin saudara. Haleluya, karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, namun juga bukan buat semua orang yang sekeliling kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu bukan kebetulan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Namun setiap firman yang sudah disampaikan tadi, itu jatuh di tanah hati yang subur dan akan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar buah kami dapat dinikmati oleh semua orang di sekeliling kami Tuhan. Baik di keluarga kami, tempat sekolah kami, tempat kerja kami, semuanya bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Biar kami semakin kecil, namun Tuhan yang semakin besar ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami garam dan terang dunia, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa buat Pastor Jesse dan keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Taruhkan hatimu Tuhan, taruhkan perkataan-perkataan ilahi di bibir mulutnya Tuhan. Agar setiap pelayanan Pastor Jesse dapat menuai jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu kemanapun dia melangkah Tuhan. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu sungguh hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu juga Tuhan pagi hari ini. Biar kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, saksi Kristus di Yerusalem, Yudea sampai kepada ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan, nanti akan dibantu. Oke, di tengah sini Pak, tolong. Jadi jemaat Tuhan, tadi saya dapat informasi kalau di jam 9 pagi itu biasanya kan kita bisa masuk melalui mall ataupun melalui hotel. Namun sampai ke depan nanti minggu-minggu yang akan datang, kita harapkan bahwa jemaat Tuhan dapat masuk melalui lobi hotel. Ya. Jadi tidak perlu muter-muter jalan, langsung dari lobi hotel, langsung naik ke lantai 6 gitu. Buat jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan melalui transfer juga bisa transfer langsung ke rekening BCA kita di nomor rekening 466-705x8 atau bisa scan QR code. Dan untuk pengumuman-pengumuman selanjutnya, saudara bisa juga follow sosial media GBI Rem Ciputra, saudara, untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari gereja kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih banyak Tuhan
atas segala berkat-Mu, rahmat, anugerah daripada Tuhan. Kami boleh beribadah dari pagi, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap persembahan kami. Kami mengangkat tinggi setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan buah sulung, persembahan apapun itu ya Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Oleh sebab itu kami mau memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang ikhlas Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan Yesus Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan tepat pada waktu-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya ini juga ya Tuhan. Agar setiap persembahan yang kami bawa dapat dikelola untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, toko usaha apapun yang kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberkati. Dan terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami di tahun 2021. Dan kami tetap percaya berkat-berkat yang luar biasa ada buat setiap kami di tahun 2022 ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara nanti setelah keluar ke depan dapat mengisi persembahan, amplop persembahan saudara di kotak yang sudah disediakan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kami bawa semuanya ke hadapan-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Kita mulai sekali lagi Pastor Jesse. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yeah. Lord, have your way. Oh Lord, have your way. Lord, have your way in me. Mari saudara kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat percaya, kami sangat yakin kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan Saudara daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin.